Kalian cuma natap gue kosong gitu kan. Gue lempar lah nih rokok nih ke Dio. Ternyata tembus nih bungkus rokoknya gitu kan. Di situ gue diem. Nggak lama sosok kalian bertiga ini hilang. Si Udin buka selimut, berdiri ke hadapan kami bertiga, terus ngunusin parang ke kami bertiga. Tiba-tiba, lu siapa ya? Gue bunuh kalian semua gitu kan. Kalian pada ngapain gitu. Makanya yang bukan hak kalian tuh jangan main seenaknya diambil. Pangira wangiti yang kumbungu ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Jadi tahun 2008 itu pada hari Sabtu, kebetulan gua sama 2 orang teman gue lagi nongkrong di Romangun, ya tongkrongan kami gitulah. Itu ada 3 orang, gua, Dio, dan Erens. Di situ malam itu lagi hujan lebat banget, ya kan. Sepi nih tongkrongan. Tiba-tiba ada teman gua, Udin namanya, datang. Naik motor, masih pakai jas hujan gitu, sambil teriak, "Lo mau ikut gak ke rumah bos gua nih?" "Di mana?" Ya, "Di Depok, di Cipayung," kata dia gitu. "Ya udah lu duluan aja deh." Kebetulan si Irons itu tahu rumahnya si bosnya si Udin itu kan. Kebetulan ini gue ceritain dulu, si Udin ini pada saat itu menjadi supir sekaligus tukang bersih-bersih lah gitu. Ini kakak kelas gue. Dia di situ part time. Kebetulan rumah si bosnya ini kosong, jadi si Udin ini disuruh untuk bersih-bersih di sana. Ya udah, kebetulan kami bertiga ada di tongkrongan, dia ajaklah kami ya kan. Pada saat itu lagi hujan banget, kami suruh dia aja duluan karena si Ernst ini tahu, temen aku satu lagi tahu. Udah, alih-alih untuk menunggu satu lagi lah motor gitu ya kan ke tongkrongan biar kami bisa 2 motor. Tiba-tiba teman gue ini dari kejauhan datang lah, Udin namanya. Hujan deras, dia sambil pakai jas hujan melipir lah ke tongkrongan. Tiba-tiba ngajakin, kalian bertiga ikut gua yuk, kata dia gitu. Kemana? Ke rumah bos gua yang di Depok tuh, di Cipayung, kata dia gitu kan. Terus kata Ernst, ya udah lu duluan deh, gua nggak ada jas hujan nih gitu. Lagi pula juga motor kurang, bilang gitu kan. Lagi hujan deras, malas gua bilang hujan-hujanan. Ya udah lu duluan, gua tahu kok tempatnya. Ya udah, pada saat itu 2008 kami bertiga akhirnya memutuskan ke sana tuh karena tongkrongan sepi pada saat itu kan, malam nggak ada yang pada datang. Ya udahlah, ayo kita ke sana yuk, susulin si Udin, kata dia gitu kan. Terus tiba-tiba udah sampai sana, dalam perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Ya pada saat itu di Depok kan masih banyak kebun segala macam ya kan, jalan-jalan juga masih belum serame saat ini, terus banyak klaster-klaster yang belum jadi segala macam. Udah sampai sana kurang lebih jam 11 malam. Sampailah di sebuah klaster warna putih dengan ciri khas American style gitu, yang pilar gede-gede gitu kan, kayak rumah sinetron gitu. Akhirnya kami nyampe, dikejutkan dengan gembok pagar yang ada di luar masih nyantel dan bercak sepeda motor sama bercak sendal, karena kan habis hujan ya, blok gitu kan. Dan ada kunci pintu juga di daun pintu depan. Nyampe jam 11, setengah 12 lah ya. Gak mau bikin macam-macam, udah langsung kayak zaman dulu kan, Udin gitu kan. Kok gak ada respon nih ya kan. Masuk lah tuh kan, karena pintu kan kebuka sedikit tuh. Masuk, TV nyala. Jadi modelannya tuh masuk ke rumah kan double door gitu nih, pintu 2 gitu. Tiba-tiba langsung TV, langsung ruang tamu, meja tamu segala macam, sofa, sama
lorong gitu di sebelah kanan, dan ini ada ruangan ya, which is itu kamar tamu. Jadi pas masuk pandangan kita belum ke kamar tamu kan, langsung ke TV yang nyala karena kan fokusnya di situ ada suara kan. Nah di situ di meja ruang tamu itu banyak snack sama kopi segala macam. Din, di mana sih Din? Udin sampai 5 menit kami celengak-celengok tuh nggak ada respon di Udin. Udah, pada akhirnya kebetulan gua ada di posisi agak lumayan belakang, jadi kelihatan tuh kamar tamu lagi kebuka. Nyata ada situ ada kaki lagi selimutan. Udah gue tahu banget itu kakinya Udin kan. Akhirnya gue bisikin sama si Dio sama si Erens, itu kayaknya si Udin deh di kamar kan itu. Ya udah, langsung didobrak, namanya pada zaman itu didobrak kan kamar kan, woi dipanggilin diem aja gitu. Si Udin buka selimut, berdiri ke hadapan kami bertiga, terus ngunusin parang ke kami bertiga. Tiba-tiba, lu siapa ya? Gue bunuh kalian semua gitu kan. Ini apaan sih, kita yang baru datang bingung kan? Apaan sih, Din? Udahlah, sini lu. Kalau misalkan itu gue nggak takut sama lu gitu, gue bunuh lu sekarang gitu kan. Akhirnya si Erens nampar si pipinya si Udin kan. Akhirnya Udin sadar, wah, sambil ngos-ngosan gitu, keringat dingin ya kan, mata terbelalak gitu. Lu kenapa sih Din? Akhirnya si Udin dengan suara gemetarnya bilang, tadi tuh barusan banget gue ngelihat kalian bertiga gitu, dateng gitu, bener-bener dateng, wujudnya memang bener-bener nyerupain lu banget ya. Cuman pada saat itu gue ajak ngobrol kalian bertiga itu, kalian cuman mandangin gue gitu. Gue ajak ngobrol, kalian diam, terus natapin hening gitu, natap ke gua gitu kalian bertiga. Terus tiba-tiba kalian ngobrol lagi bertiga gitu. Gua pikir ya mungkin lu lagi nggak jelas aja gitu kan, lagi mungkin nggak mau ngerespon gua, ya udah gitu. Akhirnya ya udah gua memutuskan untuk bikin kopi aja untuk kalian bertiga. Gua ke dapur, lu masih ngobrol tuh. Cuman anehnya itu obrolan lu tuh kayak gitu, kalau ditegesin gitu. Cuman kalau misalkan sesekali itu ngomong jelas, cuman sesekali ngomong gitu. Makanya cuman ya itu pada saat itu malam juga, ya udah ya gua nggak mau pikirin yang mana gimana tadi gitu kan. Udah dia bikinin kopi. Nyata pas sampai ruang TV kalian bertiga udah nggak ada gitu. Ya udah gue taruh aja snack sama kopi ini yang baru gue seduh di ruang TV. Gue tungguin lah kalian 15 menit gitu kan. Kok nggak kunjung ada nih ya kan. Karena kan feeling gue pada saat itu mikir kalian bertiga tuh ke warung beli rokok segala macam kan, untuk persiapan begadang gitu lah kan. Nah kebetulan rokoknya habis nih kata si Udin, ya kan? Rokoknya habis, ya udah deh gua ke warung nih. Nah itu warung agak lumayan jauh memang pada saat itu, tahun 2008 mungkin warung yang buka 24 jam memang jarang banget lah ya. Jalan lah kurang lebih jaraknya 10 menit lah, memang harus pakai naik motor dulu gitu untuk beli sebungkus rokok aja. Di warung nggak ketemu kalian bertiga, ya udah gue memutuskan untuk pulang lagi aja ya kan. Ya udah dia pulang, set di situ depan rumah gue melihat kalian bertiga ada di depan rumah gitu, berdiri aja tegak gitu kan. Sontak gue marah lah ya kan, gue merasa dijailin lah karena gue tungguin nggak ada, gue cariin nggak ada ya kan. Kalian tiga kemana sih gitu. Kalian cuma natap gue ya, kosong gitu kan. Gue lempar lah nih bungkus rokok nih, alih-alih buat kalian gitu tiga. Gue lempar lah nih rokok nih ke Dio. Set. Nyata tembus nih bungkus rokoknya gitu kan. Di situ gue diem,
Nggak lama sosok kalian bertiga ini hilang bagai opacity kata dia, sekitar 10 detik. Udah, habis itu gua nggak bisa bergerak sama sekali, sesak dada gua kata dia gitu. Mungkin kayak orang kena serangan jantung kali ya, nyeri dada gua tiba-tiba. Nggak bisa, gua mau jalan kayak berasa lerep-repan, cuman berdiri, cuman melek kata dia gitu. Di situ gua ngawang ada kali kata dia sekitar 5 menit gua mencoba untuk bergerak cuman nggak bisa. Akhirnya tiba-tiba dia bergerak bisa, cuman respon aja di situ. Di teras itu ada parang, diambil lah parang di dalam pot situ kan. Set. Nah bodohnya dia dia kabur ke kamar tamu. Nah di kamar tamu ini ternyata gak ada kuncinya, ditutuplah pintu. Cuma sekian detik itu tiba-tiba ada sosok yang sepertinya tuh ngejar dia dari luar. Terus ada yang dorong pintu dia dari luar. Akhirnya dia senderin lah si pintu ini. Terus dia merasa bahwa ada sosok nih, karena kelihatan dari sela-sela pintu bawah. Terus dia dengar kayak bukan desahan anjing itu, kayak terus nafas gitu. Cuman jadi kayak ngegerayangin pintu gitu loh kak. Nah, di situ kurang lebih sampai 10 menit lah. Akhirnya karena sambil dia senderin itu pintu, sambil dia telepon lah kami bertiga nih. Cuman mungkin pada saat itu kami bertiga memang lagi ada di jalan kan, jadi nggak bisa ngerespon si Udin. Nggak pada itu karena berdebar terus, mungkin berdebar hebat, udah lemes lah, dia ketiduran lah di kamar. Ya udah, kami bertiga nggak mau ngambil pusing. Mungkin lu kecapean gitu kan, karena kan sebelumnya juga lu udah bersih segala macam, terus lu kan kerja di luar kota juga. Ya udah, mungkin karena kecapean aja kali, nggak usah diambil pusing gitu kan. Ya udahlah, kami lanjutin kayak biasa, nongkrong, nonton TV, makan kacang, minum kopi gitu. Itu jam setengah 4 subuh. Kebetulan rokok kami habis nih sama cemilan kan. Ya udahlah, pada saat itu kan keuangan pelajar lagi cekak nih ya kan. Nah kebetulan yang si Udin ini yang hanya kerja, yang mempunyai penghasilan pada saat itu. Di situ Dio nanya nih, ini duit siapa nih? Gue pakai buat beli rokok. Ya udah, respon si Udin ya dengan di saat itu, ya udah pakai aja gitu. Ya udah, kita nggak ngambil pusing, belanjain lah. Itu kebetulan yang belanja gue sama Dio untuk ke warung Madura itu tuh. Ya udah, sekitar 15 menit pulang. Udah tuh, buka sendal. Pertama Dio masuk nih. Dio masuk ke rumah, disusul gua. Masuk rumah, disusul cewek. Sosok cewek nih, orang ketiga di belakang gua. Cuman dia stay di teras. Di point of view-nya si Ernest dan si Udin nih yang di dalam rumah itu, karena posisi jendelanya ini di posisi TV-nya ini belakangnya jendela, jadi otomatis kalau misalkan kami nonton TV, jendela itu pasti kelihatan. Nah samping jendela itu pintu keluar, pintu rumah. Jadi di point of view-nya si Udin dan si Ernest ini, bayangan Dio masuk duluan, disusul masuk nih orangnya, terus tiba-tiba bayangan gua. Nah yang ketiga ini stay cewek di depan jendela. Jadi sosoknya itu sebetulnya kuntilanak ya,
stay di depan jendela tuh jelas banget Kak. Si Aaron sama si Udin teriak tuh, lu berdua sama siapa itu? Gitu kan. Berdua sama siapa sih? Maksudnya, itu belakang lu. Nah kebetulan kan gua dan dia udah masuk rumah nih. Sontak langsung ngeliat jendela. Nah itu ada jendela, ada bayangan cewek berdiri gitu. Nah kebetulan gua yang paling deket dari pintu, gua ngelongok lah. Bener-bener gak ada. Cuman gue balik lagi masih ada tuh bayangan. Akhirnya wah berantakan itu, suasana berantakan, meja ketendang segala macam. Bergegas lah ke kamar tamu. Udah sama kejadiannya sama terornya si Udin. Ada yang ngejar kami gitu. Kebetulan pada saat itu gue paling belakang. Jadi saking paniknya gue paling belakang, tutup pintu. Nah kami berempat tuh mendengar apa yang diceritakan Udin tadi. Kayak ada langkah kaki, terus ada hendusan nafas di belakang pintu gitu kan, kayak gitu kan. Udah, nah cuman ditambah dengan teror kenok pintu. Di situ nggak tahu gimana rasa takutnya ya, susah dibayangin. Di situ ada meja rias yang berat banget, meja jati. Kami geser alih-alih untuk biar pintu ini nggak didobrak masuk sama mereka gitu loh, karena memang dorongannya kuat banget Kak. Ditambah lagi kita apes kan, itu gak ada kunci kan. Udah dedek kami geser berempat, berat banget itu. Set, udah. Kebetulan aku ngadep belakang nih. Di kamar itu ada jendela yang ngadep ke taman belakang. Sorry, taman. Jadi aku ceritain dulu ya. Jadi kamarnya itu kayak kamar standar biasa, cuman ada taman, ada teras. Yang tamannya itu diakses cuman hanya dari kamar tersebut gitu loh. Jadi kanan kiri belakangnya itu nggak ada akses kemana lagi gitu loh. Situ pas aku putar balik badan, kebetulan jendelanya cuman ditutup sama kain putih gitu yang transparan gitu kan, jendela kayak gitu kan. Bayangan yang tadi aku lihat itu tembus dari sekarang ada di jendela kamar. Yang posisinya tadi di teras rumah, sekarang ada di teras kamar gitu. Anjing itu siapa? Anjing kalau gitu. Yo itu siapa yo? Karena posisinya si Dio yang paling dekat jendela kan. Dio nengok, udah ditutup sama dia hordengnya. Peret. Gak lama langsung teriak yang melengking kayak ubits gitu. Gitu. Teriakan melengking cewek gitu kan gimana. Wah denging, bener-bener denging Kak. Bener-bener, akhirnya gak kuat kan itu. Gak kuat. Udah cabut aja. Geser lagi tuh lemari jati, meja rias jati. Alih-alih kebuka full, jadi udah baru setengah kebuka, udah pada ngibrit kan. Kebetulan gue paling terakhir. Pada saat itu gue lagi nenteng. Gue sering pakai wise bag, jadi pas gue masuk ke sela-sela pintu itu tiba-tiba wise bag gue ada yang tahan. Gue nggak berani untuk nengok nih. Gue feeling gue anjing nyangkut lagi kan. Gue gitu betot sampai bunyi krek gitu kan kalau bahan gitu kan, krek gitu kan. Wah nggak bisa nih. Akhirnya terus ada bisikan di kuping sebelah kanan gue, nanti aja katanya gitu. Gua tengok tas waistbag gue melayang, bener-bener melayang gitu, kayak di selang ya, di kayak seakan-akan ditarik gitu kan. Udah gue nggak mau panjang lebar, itu handphone, dompet gue pikirin ntar gue tinggal aja. Akhirnya kami gak sempet nyari kunci motor, gak sempet nyari apapun segala macam.
Udah lari, kami mikir udah ke warung 24 jam aja, udah paling aman. Itu naik motornya 15 menit ya. Kami lari, udah nge-sprint segala macam, nyampe sana ngos-ngosan. Mungkin warga sana pada bingung kali ini anak muda dari mana gitu ngos-ngosan ya. Iya. Ya cuman kami mau jaga privacy ya, nggak mau terlalu bicara soal bosnya si Udin ini kan. Ya udah, dengan tanda tanya besar di kepala kami berempat, itu apa sih sebetulnya yang terjadi, apaan sih nih gitu. Din, kok rumah bos lu kok seaneh ini gitu, nih lu bawa kemana sih kita gitu kan. Gue juga nggak tahu, jujur gue nih baru gue baru beberapa kali kesini gitu loh, dan baru kali ini ngalamin hal yang kayak gini, gue kata si Udin gitu kan. Jujur gue nggak tahu nih, gue juga shock coy, gue gitu. Ya udah, pada akhirnya kami memutuskan untuk di warung rebahan gitu kan, karena memang capek banget. Akhirnya nonton di warung lah tuh. Udah mata udah kriap-kriap banget, matahari udah mulai muncul, udah ngantuk. Akhirnya kami berempat ya lumayan tidur ayam lah. Jam 7-an si Udin terima telepon lah nih, diangkat lah sama si Udin. Din, di mana? Sini, coba pulang. Ya udah, dengan tanda tanya besar di kepala. Jadi, wah, abis nih kita nih, rumah berantakan, pintu kebuka lebar, bercak sana sini kotor. Ya udahlah, mau gimana lagi, tanggung jawab kan kita pada saat itu. Datang, ternyata si bosnya Udin ini sebetulnya kiai ya, pakai mobil Alphard warna putih, turun memakai tongkat, pakai sorban, terus tangannya banyak batu cincin, terus pakai gelang akar gitu, ciri-ciri khas kiai pada saat itu. Turun langsung sontak ketawa, kalian pada ngapain gitu, makanya yang bukan hak kalian tuh jangan main seenaknya diambil. Bingung dong ya kami berempat ya, hak apa ya, ngapain ya. Dipikir-pikir lagi, apa ya, terus gue yang inget tuh, apa jangan-jangan 20.000 yang kita pakai buat beli rokok kali ya, maksud si bapak ini kan. Oh iya, kata si Udin, iya bos, maaf bos, itu bos, terus diganti deh gitu, 20.000-nya ya kepake ya, nggak bakal bisa kamu ganti, kata gitu. Kenapa emang bos? Itu kalau kamu mau ganti, kamu harus ganti dengan duit yang serinya sama, karena duit itu aku udah persembahin untuk si sosok yang ada di rumah ini, kata gitu. Wah, bingung lagi, maksudnya sampai segitunya gitu loh. Terus tiba-tiba si Ernest, kebetulan Ernest dan Dido itu orang timur ya, yang keras kepala gitu lah ya, berandal gitu kan, omong kosong nih, kalian percaya nih sama dia gitu kan. Sontak si kiainya, kamu gak percaya, mau saya buktiin, kata dia gitu. Din, tolong ambil garam. Si Udin gak berani dong ngajak gua. Di situ udah capek banget kan. Waduh, masuk lagi ke rumah sialan itu, gue bilang kan. Udah masuk, jadi di situ baru kelihatan Kak, di rumah itu megah. Cuman kalau siang pun gelap, dikasih hawanya sumpek segala macam. Di situ baru gue sadar sama Udin. Oh, ternyata banyak receh-recehan nih di perabotan, di kamar mandi, di rice cooker, di sofa, TV, semuanya, semua perabotan nggak ada yang terskip kali. Kalau bisa baru gue sadarin pada saat siang itu gue masuk kan, nggak ketemu garam di mana, di dapur nggak ada, di tempat bumbu nggak ada, tiba-tiba ada di tengah-tengah meja makan. Meja makannya kurang lebih ukuran 2x7 meter. Di situ
posisinya gua dan Udin berseberang-seberangan lah, ya kan. Ini Din, garam yang lu cari. Nih, gak lama dari ekor mata gua sebelah kanan dan dari ekor matanya Udin sebelah kiri itu ada kepala nongol di pojok kanan atas pintu, kayak nengok gitu, rambutnya panjang gitu. Jadi seakan-akan ada perempuan tinggi 2,5 meter itu ngelongok gitu ke pintu. Itu gue gak saling ngomong sama Udin, cuman cari apa sama-sama kode. Lu ngeliat kan? Iya, cabut yuk. Ya udah gue nggak mungkin, gue halu, gue capek segala macam kan, karena gue nggak mikirin itu penampakan atau apa. Gue ngasih si garamnya ke si Kiai ini nih, dilingkarin lah garamnya di depan Ernst itu, sambil ngeliat rumah. Cuman 1, 2, 3 sep, taruh, langsung mata Ernst diginin, seret. Ernst langsung gitu, gak berkutik sama. Gue tahu banget Ernst kayak gimana kan, kayak nggak mungkin dia acting lah gue bilang kan. Sampai air liurnya tuh ngecas gitu kak, saking shocknya gitu kan. Pinggiran mata sini merah, mukanya merah lah. Apalagi dia orangnya sorry banget, kulitnya warna gelap kan, kelihatan banget pucat gitu, jadi agak-agak warna ungu. Wah, gue bilang, respon kami bertiga sebagai temannya, bos, udah bos, ini anak orang loh, gue bilang gitu kan. Enggak, biarin aja, saya masih pantau sih, enggak, aman kok, biarin dia shock, mau responnya kayak gimana nih, biar dia percaya aja kalau kayak gini ada gitu. Udah mau tumbang tuh anaknya, ada kali kak itu sekitaran 5 menit didiemin kayak gitu. Akhirnya pundaknya aku pegang nih, dia tuh kayak papan gitu, jadi saking kakunya. Akhirnya tidurin. Si kiainya langsung sadar. Ya, mungkin udah kali cukup ya gitu. Wah, air liurnya segala macam, karena itu memang udah nggak tersadarkan diri kan ya. Dia nggak sadar tuh air liur banyak banget gitu. Lu lihat apa sih? Kita pulang. Iya, lu lihat apa, kata dia gitu. Gua nggak ngelihat sosok yang serem, wanita cantik gitu, cuman beda 2 jengkal di depan mata gue gitu. Dan gue tahu itu sosok hantu, jadi itu gue takut, ngerti gak sih? Jadi sebetulnya sosoknya nggak menyeramkan gitu menurut dia, karena kan cuman dia doang nih yang matanya dibuka gitu. Kami bertiga nenangin si Ernst nih, yang Ernst sudah terbujur kaku gitu di lantai, di perkarangan. Terus tiba-tiba si kiainya ngomong, kamu masih untung gitu, saya masih ada hati buat kamu gitu, untuk tidak membuat kamu gila, kata dia gitu. Karena sebelum saya kasih persembahan kayak gini, rumah saya sering banget dibobol orang gitu kan. Itu merugikan materi saya, kata dia gitu kan. Din, lo tahu si Mamat itu? Tahu bos, kata dia gitu. Kamu kenal si Mamat kan, Din? Gitu. Itu Mamat pernah ngambil harta saya gitu. Pas saya masih ngerintis, saya ngumpulin harta ini gak waktu sedikit, kata dia gitu. Saya bergurung sana sini, bertaruh nyawa juga, belajar hal-hal kayak gini. Terus ada orang kayak anak jidat gitu ngambil harta saya gitu, masuk ke rumah gitu. Saya biarin aja si Mamat itu diteror sana sini setiap hari sama sosok wanita itu. Dengan rasa bersalah nih, kami ada niat untuk gantilah duit ke bosnya Udin itu. Jadi gimana Pak nih, kami ganti deh gitu kan. Nanti kami titipin ke Udin nih uangnya. Karena pada saat itu kan M-Banking mungkin belum ada gitu kan, kami masih pelajar juga, duit juga cash nggak ada gitu, jadi harus
prosesnya masih lama lah, harus duit jajan dulu segala macam gitu. Terus ya si respon si bosnya si Udin ini, si Kiai ini, udah nggak masalah, udah saya maafin kamu, ini buat pembelajaran kamu aja gitu. Ya udah, berhubung sudah terik matahari udah lumayan menyengat juga, akhirnya bergegas lah mau pulang. Cuma sebelum itu karena rumah berantakan, kami beres-beres dulu lah segala macem. Dan pada saat itu gue baru inget nih, tas gue masih ketinggalan di kamar. Gue cari, lah kok perasaan tadi jatuhnya di sela-sela pintu deh gitu. Gue ngelongok ke belakang pintu, nggak ada. Gue ke kolong kasur, nggak ada segala macem. Gue masih ngawang tuh, masih belum percaya gitu kan, takutnya gue halu atau apa. Tadi kita lari-lari gini di kamar ini kan? Iya, tadi gue pas yang kabur itu tuh tas gue jatuh nih di sini, di sela pintu ini. Kok nggak ada ya? Tolong bantuin gue dong gitu. Akhirnya si Udin sama si Dio bantuin gue tuh sampai di atas selimut lah segala macem. Terus kita geser lagi tuh kan, yang tadinya kan si meja rias kan belum sepenuhnya kegeser tuh. Akhirnya kita balikin ke tempat semula, berharap tas gua ada di balik itu. Nyata nggak ada juga gitu kan. Itu kan kamar gelap ya, padahal udah siang gitu, karena jendela belum dibuka gitu kan, karena kan tadi malamnya ditutup tuh sama si Dio. Nih jendela buka dulu deh itu biar terang nih, biar kelihatan. Jadi pas dibuka jendela, ternyata tas waistbag gua ada di atas pohon, dan itu aksesnya hanya dari kamar itu aja. Nah, kunci ke teras itu nggak ada, itu hanya dipegang sama si bosnya si Udin ini. Kami bingung dong, karena dari tadi malam tuh nggak ada siapa-siapa lagi selain kami berempat gitu. Sedangkan si bosnya Udin kan baru datang nih. Siapa nih yang naruh tas gua di atas pohon itu? Jadi model pohonnya itu lumayan besar, dahannya lumayan seginilah. Cuman kayaknya mungkin sengaja dimatiin, jadi nggak tumbuh lagi. Itu bekas potongan pohon gitu loh. Jadi dia di atasnya gitu. Taruh susun gitu, kayak foto produk gitu, modelnya gitu berdiri. Nah itu tamannya lumayan tidak keurus, jadi banyak ilalang segala macem. Terus ada kolam ikan yang nggak kepake gitu, lembab lah pokoknya. Dan akses satu-satunya untuk ke taman itu adalah lewat si kamar ini gitu. Gua selaku yang punya tas, minta izin lah ke si bos ini. Bos, ada kunci teras gak nih yang ngarah ke taman nih gitu, yang di kamar gitu. Dikasih lah, gue buka, udah kecium tuh baunya, bau wangi semerbak bunga tabur kuburan gitu kan. Ambil tas, nyata sumber wanginya itu adalah tas gua. Jadi pas gua tegasin ada 3 titik, itu bercak 3 gitu. Pas gua endus, wanginya dari situ nyengat lah, wangi bebungaan. Cuman kayaknya gua nggak pernah nyium bau wangi yang seperti itu gitu loh sebelumnya. Aneh pokoknya. Jadi gue nggak habis pikir, gue nggak mau itu, ya udahlah pulang, udah nggak kondusif nih. Nyata kami udahlah pulang. Nyata bau bunga ini di tas gue ini berhari-hari, sampai waktunya 2 minggu itu nggak hilang. Akhirnya gue buang itu tas karena gue tidak mau diteror segala macam kan, mikirnya pada saat itu gitu. Di saat perjalanan pulang, kami bertiga, Udin, gua sama Dio tuh penasaran kan, ini apa sih Din, pekerjaan bos lu tuh apa sih sebenarnya? Karena sebelumnya tuh si Udin nggak pernah cerita gitu sama kami bertiga gitu kan. Dia tuh orang pintar, sering dipakai para pejabat gitu. Banyak lah artis-artis juga sering ke dia gitu.
Cuman jujur, kalau diteror sampai segininya gue baru kali ini. Karena sebelumnya gue nggak pernah ngalamin hal yang kayak gini, kata Udin gitu. Cuman sekelebat doang Kak, kayak misalkan Mamat gila, udah gitu doang. Jadi nggak tahu penyebabnya apa. Gimana ya? Karena kita tahu nggak itu sosoknya bukan manusia, gimana? Harusnya pintu aja tembus ya. Karena rokok juga kan sebelumnya tembus gitu kan. Ya emang kita udah saking takutnya Kak. Bawaannya udah rasa takutnya berdebar aja. Pikiran juga nggak fokus gitu. Hal-hal bodoh kayak misalkan kenapa kita nggak keluar aja dari awal gitu. Kenapa kita masuk ke kamar tamu itu aja udah bodoh. Itu memang banyak hal-hal yang gila di rumah itu emang. Jadi si Udin pun memang ya dia ceritakan bahwa gue nggak tahu, tiba-tiba gue ngambil parang aja di pot gitu. Karena sebelumnya kan dia rep-repan tuh yang berdiri gitu kan. Sempat karena kan itu rumah sebelumnya kan masih dari segi furniture segala macam tuh masih selang-seling lah, masih belum penuh kan, sampai si Kiai itu buka konsultasi di rumah itu sampai banyak pengunjung segala macam, itu masih si Udin masih kerja di situ. Akhirnya rumah itu jadi tempat praktek. Mungkin spill kali ya, cuman aku udah lost contact. Sebetulnya aku mau cerita lebih lanjut lagi nih, cuman kebetulan udah lost contact sama si Udinnya di real life. Dia sempat nyebutin kok beberapa nama pada saat itu ya, cuman gue nggak berani untuk nyebut, takutnya salah. Sekian cerita dari gue. Pesan-pesan yang diambil ya, kalau bukan punya lu jangan pernah lu ambil.